Halo kelas, pada kali ini Pak Arya akan menyampaikan cara membuat dokumen di dalam Google Docs atau Google Dokumen yang dilaksanakan di dalam Google Classroom. Silakan kalian buka browser, saya contohkan menggunakan Google Chrome, dan di address bar-nya, kalian ketikkan classroom.google.com. Silakan sign in dengan menggunakan email Gmail. Saya contohkan dengan menggunakan salah satu kelas, yang di dalam kelasnya sudah ada tugas. Contoh tugasnya adalah buatlah makalah mengenai coronavirus pada Google Docs atau Google Dokumen. Cara membuat Google Docs atau Google Dokumen bisa di sebelah sini. Silakan tekan tombol tambah atau buat. Lalu muncul beberapa pilihan menu dan kalian tekan menu dokumen. Google Classroom akan menyiapkan Google Dokumen untuk kalian. Ya, Google Dokumen telah siap untuk kita gunakan. Silakan ditekan. Inilah antarmuka dari Google Dokumen kalian, yang antarmukanya sangat mirip dengan Microsoft Office Word. Apabila kalian terbiasa menggunakan Microsoft Office Word, maka tool-toolnya juga hampir sama. Saya contohkan yang pertama, membuat judul utama. Teks ini saya sorot, lalu saya tebalkan. Dan di dalam pilihan teks normal, saya pilih judul, lalu saya terapkan judul. Maka ini saya terapkan menjadi satu judul utama, dan perataannya saya letakkan di rata tengah. Lalu saya tekan enter. Saya tekan enter lagi. Saya akan membuat satu subjudul. Ya, misalkan subjudulnya ini, saya sorot, lalu saya tebalkan, dan saya pilih lagi teks normal. Saya terapkan subjudul di sebelah sini. Ya, karena warnanya abu-abu, maka saya ganti pemilihan warnanya menjadi warna hitam. Dan untuk perataannya, saya rata kiri. Baik. Untuk berikutnya, ini saya hapus saja. Lalu saya tekan backspace lagi, ya, supaya kursornya ada di rata kiri. Untuk selanjutnya, saya akan mengambil pengertian coronavirus dari laman di internet. Pengertian coronavirus. Saya contohkan ambil dari laman alodokter.com. Saya cari. Ya, menurut laman alodokter.com, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, titik. Tetapi saya mau ambil, saya sorot semua satu paragraf ini misalkan. Lalu saya klik kanan, saya tekan tombol salin, saya kembali ke dalam Google Docs. Saya klik kanan di sini, saya tempel. Ya, maka satu paragraf ini sudah tersalin. Untuk perataannya, saya sorot semua, lalu saya lakukan perataan rata kiri dan kanan. Lalu untuk jarak antar baris, seluruh dokumen ini, saya terapkan jarak antar barisnya adalah 1,5. Baik. Yang kedua, saya akan contohkan untuk menampilkan gambar di dalam dokumen. Saya kembali ke dalam laman alodokter, lalu saya misalkan pilih gambar yang ini, saya klik kanan pada gambarnya, lalu saya salin gambar. Saya kembali ke dalam Google Docs, saya tekan klik kanan,
lalu tekan tombol tempel. Untuk ukuran gambarnya bisa kita atur. Caranya klik gambarnya, lalu misalkan pilih diagonalnya. Ya, seperti ini. Lalu di bagian bawahnya kita ketikkan gambar 1 titik penderita penyakit coronavirus. Misalkan seperti ini. Lalu sumbernya kita kembali lagi ke laman alodokter.com. Lalu kita klik kanan sumbernya, yaitu salin alamat gambar. Kita kembali lagi, kita tempel di sebelah sini. Ya. Lalu ini bisa kita kecilkan hurufnya. Lalu perataannya kita gunakan perataan kiri. Ya, seperti ini. Kurang kecil, kita ganti misalkan menjadi 7. Ya, seperti ini. Untuk berikutnya, saya akan contohkan untuk membuat diagram di dalam Google Docs ini dengan cara tekan menu sisipkan. Lalu kita bisa pilih bagan atau diagram. Pilihannya adalah diagram batang, diagram kolom, diagram garis, diagram pie. Atau kita akan membuat data sendiri di spreadsheet. Saya contohkan dengan menggunakan diagram batang. Ya. Untuk merubah data di dalam diagram batang ini, caranya klik diagramnya, lalu akan muncul pilihan segitiga ke bawah ini, kalian tekan, lalu kalian pilih open source. Nah, kita akan diarahkan ke dalam input datanya di dalam Google Spreadsheet. Ditunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, maka bisa kita arahkan ke atas. Untuk data-datanya bisa kita ganti, serta judulnya juga bisa kita ganti. Ya, seperti itu. Misalkan judulnya kita ganti negara Indonesia misalkan. Lalu yang berikutnya judulnya kita ganti negara Italia misalkan. Lalu di sini misalkan periode tanggalnya atau periode bulan. Bulan Januari 2020. Lalu di sini Februari 2020. Lalu di sini Maret 2020. Lalu di sini April 2020 misalkan. Lalu datanya bisa kita ganti misalkan 50, di sini 100 misalkan. Nah, nanti akan langsung ada perubahan yang nyata di sebelah sini. Bila sudah selesai, maka tinggal kalian tekan tombol close saja dan langsung akan berubah di sebelah sini dengan cara tekan tombol perbarui. Ya, inilah perubahan berdasarkan data yang kita buat pada diagram batang. Yang selanjutnya, untuk proyek dokumen ini tidak perlu kalian simpan karena secara otomatis Google Docs akan melakukan penyimpanan sampai di perubahan terakhir dengan status yang berada di sini. Semua perubahan disimpan di Drive, maka kalian tidak perlu lagi khawatir untuk bagaimana untuk menyimpannya karena sudah otomatis tersimpan. Bila proyek pada hari ini telah selesai, kalian tinggal tekan tombol close saja. Lalu kalian kembali ke sini. Saya akan buktikan bahwa Google Dokumen kalian tersimpan. Saya kembali lagi dengan menekan Google Dokumen di sini. Nah, maka akan ditampilkan kembali sampai pada perubahan terakhir. Untuk selanjutnya,
Di dalam Google Classroom kalian, ada tombol serahkan. Apabila kalian mengerjakannya secara progres harian dan pengumpulannya ditentukan pada akhir minggu, misalkan pengumpulannya dikumpulkan pada hari Jumat, maka progres harian tidak perlu kalian tekan tombol serahkan. Tombol serahkan ini kalian tekan saat pada pengumpulan akhir saja. Ya, jadi saya buktikan, misalkan hari Senin saya telah membuat Google dokumen seperti ini. Sampai dengan diagram batang. Lalu, saya langsung sign out saja tanpa menekan tombol serahkan. Apabila hari Selasa, saya akan melakukan penambahan dan perubahan, maka saya tinggal sign in saja. Saya masuk kelasnya kembali, saya masuk ke tugasnya, lalu lihat tugasnya kembali. Nah, Google Dokumen telah menyiapkan atau telah menyimpan Google Dokumen kalian di sebelah sini. Dan kalian tekan tombol Google Dokumen kembali. Maka, pekerjaan kalian pada hari Senin telah tersimpan semua, dan pada hari Selasa kalian tinggal menambahkan atau melakukan perubahan lainnya. Nah, itulah penggunaan dan langkah-langkah untuk menggunakan Google Docs atau Google Dokumen di dalam Google Classroom kalian. Demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Selalu semangat belajar, salam Boskonian.